Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah maupun yang ada di pesantren. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat untuk menuntut ilmu ya, walaupun pembelajaran hari ini lewat daring, lewat internet seperti ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, tetap antusias ya, dan mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini ya, virus ini yang menghalangi kita untuk bisa bertatap muka seperti biasa cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, kembali lagi dengan saya di mata pelajaran Pencaskes kelas 9 ya. Hari ini tidak seperti pertemuan yang sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kalian suruh praktek ya, praktek untuk melakukan kegiatan pemanasan atau perenggangan. Untuk hari ini nanti kita akan sama-sama melakukan guru kasih materi ya, materi pembelajaran untuk memperbanyak materi kalian di rumah. Baik, seperti biasa, walaupun lewat seperti ini, mari kita sama-sama berdoa dulu semoga pertemuan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kalian siapkan buku tulis, nanti di akhir pertemuan akan Pak Guru kasih tugas ya, sedikit tugas untuk kalian di rumah. Mari sebelum mulai kita sama-sama berdoa mulai. Baik, selesai. Anak-anakku semua yang ada di rumah maupun di pesantren, hari ini mata pelajaran Pencaskes akan menyampaikan tentang kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani kemarin sebelum ada pandemi seperti ini kita pernah bertatap muka, pernah praktek ya, antara lain ada roll depan, ada roll belakang, terus ada ayang. Itu adalah salah satu bentuk latihan untuk kebugaran jasmani. Sebagai manusia tentunya kita sangat perlu memperhatikan kesehatan tubuh ya, terutama jika kita melakukan banyak aktivitas setiap harinya seperti itu, karena jasmani yang bugar itu akan menjadikan hidup lebih semangat lagi. Kalau kita sakit otomatis kita tidak semangat jelas ya, apalagi kalau badan lagi lemes ya, dehidrasi atau lagi mungkin pusing, itu pasti salah satu tanda kebugaran jasmani kalian itu sedang menurun ya, begitu. Dari kebugaran jasmani ini banyak sekali unsur-unsur kebugaran jasmani ya, banyak sekali. Di antaranya satu adalah daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh itu sangat penting sekali. Salah satu untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap sehat, tetap kuat adalah salah satunya adalah satu, istirahat yang cukup ya. Istirahat cukup itu, yang istirahat yang sangat baik adalah untuk anak-anak itu 8 sampai 9 jam. Kalian harus tidur di pondok atau di rumah itu maksimal ya, maksimal itu minimal itu seharusnya yang paling bagus adalah 8 sampai 9 jam. Kalau 8 jam itu berarti kalian harus tidur sekitar jam 9 ya, jam 10 malam itu paling telat. Itu salah satu untuk menjaga daya tahan tubuh untuk kita tetap sehat. Karena di masa pandemi seperti ini ya, virus seperti ini itu sangat riskan sekali untuk badan kita untuk terkena berbagai macam penyakit. Kalau daya tahan tubuh kita nggak kuat, kita akan mudah sekali untuk terkena virus tersebut. Salah satu adalah istirahat yang cukup, makan yang bergizi ya. Kalian yang di rumah maupun yang ada di pesantren, kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya bisa itu usahakan makanan yang bergizi kalau ada ya, seperti itu. Kalau tidak ada ya minimal makanan yang bersih ya, yang bersih, jangan yang makan yang basi seperti itu
ya, itu sangat mempengaruhi kebugaran tubuh kita. Ya, salah satunya itu contoh daya tahan tubuh ya, satu adalah istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi ya, dan masih banyak lagi yang contoh yang lainnya. Terus yang kedua adalah daya tahan otot. Ya, unsur kebugaran jasmani. Otot kita itu harus, kalau untuk kebugaran jasmani agar kita tetap bugar itu adalah harus melatih kekuatan otot. Banyak sekali latihan untuk meningkatkan kekuatan otot ya, antara lain dengan cara yang sering kita lakukan di rumah maupun di mana saja kalau sedang bermain adalah push up. Push up adalah untuk melatih kekuatan otot tangan ya. Usahakan sebenarnya kalau bisa itu setiap hari ya, rutin minimal 5 hari atau 5 kali, maksudnya 5 kali atau paling banyak 10 kali setiap hari, tapi jangan dipaksa ya. Setiap mau melakukan olahraga yang berhubungan dengan otot itu harus melakukan pemanasan dahulu. Jangan kita langsung kalau mau push up langsung saja push up, itu jangan. Usahakan pemanasan dulu ya, tangan dilepaskan dulu seperti ini, itu ada otot-otot itu lemes dulu. Takutnya nanti kalau kita tidak pemanasan melakukan langsung push up ya, itu takutnya nanti akan terjadi cedera ya. Otot itu juga harus dilemaskan gitu ya. Setelah lemas baru kita melakukan push up seperti itu. Dan banyak lagi, seperti misalnya untuk kekuatan otot perut. Untuk kekuatan otot perut itu untuk melatihnya adalah dengan melakukan sit up, itu juga bisa ya. Sit up juga bagus, dan masih banyak lagi, nanti kalian saya kasih tugas di antara itu. Terus untuk melatih otot leher ya, otot ini masih benar otot, itu harus bisa dilakukan dengan memutar kepala ke kanan ya, nanti setelah ke kanan balik ke kiri. Sama seperti yang tangan tadi, kalau kita akan melakukan pemanasan otot leher, kita terlebih dahulu harus melakukan perenggangan dulu agar otot lehernya itu lemes ya. Nanti malah bisa kalian mau melemaskan otot leher karena nggak pemanasan, malah akhirnya nanti jadi sakit seperti itu ya. Banyak sekali untuk melenturkan otot leher, salah satunya adalah dengan menariknya ke atas seperti ini juga bisa, terus diputer pelan-pelan juga bisa ya, seperti itu. Itu antara lain, yang pertama daya tahan tadi sudah, yang kedua untuk kelenturan otot. Untuk kebugaran jasmani yang selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan ini dapat dilakukan dengan melakukan lari sprint ya, lari sprint juga bisa. Terus melakukan zigzag ya, seperti sepak bola, tapi itu hanya lari saja tanpa bola juga bisa, dan masih banyak lagi ya. Terus yang selanjutnya adalah daya lentur. Kebugaran jasmani yang unsur kebugaran jasmani yang selanjutnya, unsur kebugaran jasmani yang selanjutnya adalah daya lentur. Daya lentur bisa contohkan dengan senam lantai juga bisa. Contohnya adalah seperti roll depan ya. Seperti biasa kita juga pernah melakukan praktek senam lantai ya. Saya yakin kalian sekarang kelas 9, berarti saya pernah mungkin. Waktu melakukan roll depan itu harus ototnya harus bisa lentur ya, bisa lentur. Jangan lupa kalau roll depan itu harus yang menyentuh matras dulu, itu harus adalah punggung sini. Jangan sampai waktu roll depan yang menjadi tandasan adalah kepala, itu jangan sampai ya, harus ada kelenturan gitu. Jangan takut untuk guling ke depan ya. Kamu kebanyakan takut karena takut jatuh, padahal nanti kalau kita sudah guling ke depan itu akan
enak sekali badannya seperti itu. Di samping roll depan, untuk kelenturan juga bisa roll belakang. Ya, roll belakang sama seperti roll depan, hanya saja memang kalau roll belakang itu memang sebagian anak-anak itu jarang yang bisa. Makanya Pak Guru biasanya kalau lagi senam lantai yang dianjurkan sekali itu adalah roll depan. Selain roll depan, di senam lantai juga ada sikap kayang ya. Sikap kayang itu juga bisa untuk melatih kelenturan. Sikap ayang juga bisa, terus ada lagi sikap lilin ya, itu juga bisa untuk melenturkan badan. Oke, yang selanjutnya adalah kelincahan. Kalau kelincahan itu bisa dilakukan dengan lari ya, lari dengan lari dengan dibuat rintangan ya. Kita itu juga bisa untuk melatih kelincahan. Atau kalau dalam sepak bola itu kalau melatih kelincahan bisa menggiring bola ya, menggiring bola dengan ada zigzag. Kalau ini hanya untuk badan saja, berarti kita hanya perlu lari dengan dihalangi dengan halang rintang seperti itu ya, nanti bisa untuk melatih kelincahan seperti itu. Terus ada lagi unsur kebugaran jasmani adalah keseimbangan. Kalau keseimbangan ini bisa dilakukan dengan mungkin bisa bergantung di itu ya, di tempat gantungan seperti ini, atau bisa juga banyak sekali. Nanti itu salah satu tugas kalian yang ada di rumah. Terus unsur kebugaran jasmani yang selanjutnya adalah ketepatan. Di ketepatan ini nanti kita bisa melakukan dengan mungkin kita bisa melakukan dengan lemparan yang nanti di sana kita kasih sasaran ya. Nanti kita bisa melempar mungkin dengan lembing atau dengan batu misalnya, untuk kita bisa melempar atau menunjuk sesuatu yang kita taruh di sana ya. Nanti ini juga salah satu tugas kalian nanti. Ya mungkin itu saja ya. Unsur-unsur kebugaran jasmani itu adalah salah satunya itu tadi daya tahan, yang kedua adalah daya otot ya, otot, yang ketiga adalah kecepatan, terus daya lentur ya, ada kelincahan, keseimbangan, dan ketepatan. Itu yang biasanya kita yang ada di tes ya, yang biasanya keluar di ujian nasional itu adalah yang sering itu adalah nanti olahraga apa itu yang bisa untuk melenturkan otot kita ya, itu seperti itu banyak sekali. Kamu jangan lupa untuk melenturkan otot tangan, kita harus melakukan olahraga titik-titik, kamu harus tahu. Untuk melenturkan otot perut, olahraga apa yang harus kalian lakukan, itu juga kalian harus tahu. Itu masih banyak lagi ya di sini. Tadi itu adalah salah satunya daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan, dan ketepatan. Baik, itu tadi sedikit tentang kebugaran jasmani ya. Kalian harus ini penting sekali. Syukur-syukur kalian di rumah atau di pesantren bisa berlatih sendiri ya, nanti biar kebugaran jasmaninya tetap terjaga, karena dengan tubuh yang kuat nanti akan menghasilkan virusnya juga tidak akan bisa kalah dengan daya tahan tubuh kita ya. Itu tadi, dan seperti yang saya bilang tadi ya, ada tugasnya di rumah, nanti silahkan kalian kerjakan di rumah atau di pesantren. Nanti kalau sudah masuk sekolah lagi, nanti tugasnya dikumpulkan lagi di sekolah ya, seperti itu.
Eh, Perlu kalian ketahui, tugasnya adalah disiapkan alat tulisnya ya, disiapkan alat tulisnya. Kalau sudah ya, dari unsur-unsur kebugaran jasmani tadi ya, ada daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, keseimbangan, ketepatan. Selain yang tadi Pak Guru sampaikan contoh ya, misalnya otot tadi ada push up, ada untuk otot tangan, ada sit up untuk perut ya. Silahkan cari contoh olahraga lainnya selain itu. Baik tadi di daya otot, contohnya apa saja selain tadi yang saya terangkan. Terus daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh itu selain makanan, selain tidur, apalagi yang kalian tahu untuk agar daya tahan tubuh kita terjaga terus. Ya, yang pertama sebutkan contoh daya tahan tubuh ya, selain yang tadi Pak Guru sampaikan. Yang kedua, daya otot juga sama, silakan cari olahraga lainnya yang bisa untuk melatih otot ya. Misalnya tadi tangan sudah, perut sudah, otot kaki, silahkan contohnya apa. Yang ketiga, kecepatan. Selain lari, apalagi yang untuk bisa melatih kecepatan. Kalian pasti masih banyak sekali ya. Terus daya lentur selain tadi ada roll depan, roll belakang ya, sikap payang, apalagi olahraga yang bisa untuk melenturkan badan. Silahkan cari ya. Terus ada kelincahan. Selain tadi yang Pak Guru terangkan ya, silahkan kalian cari lagi olahraga yang bisa untuk melatih kelincahan. Terus keseimbangan juga ya. Tadi apa yang sudah disampaikan tentang keseimbangan, silakan kalian cari lagi olahraga yang bisa untuk melatih keseimbangan. Banyak sekali di sini. Terus yang terakhir ketepatan. Silahkan kalian cari contoh olahraga tentang yang untuk ketepatan. Masih banyak lagi, masih banyak sekali di rumah. Ya, silahkan kalian di rumah sambil olahraga ya, kebugaran jasmani ini biar badannya tetap selalu bugar. Mudah-mudahan nanti dengan cara tugas ini di rumah dengan mencari olahraga apa saja yang bisa untuk melatih kebugaran jasmani, kalian juga bisa mempraktekannya di rumah dan kalian bisa sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi tentang kebugaran jasmani kelas 9. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang di rumah maupun yang di pesantren bisa selalu menjaga kebugaran jasmani kalian ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, dan kita bisa bersama-sama lagi bertatap muka di sekolah, melakukan olahraga dengan normal ya, seperti dulu, dan mudah-mudahan semuanya cepat berakhir. Allahumma amin. Baik, demikian tadi tentang kebugaran jasmani, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku semua. Bila banyak salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.